lagi dengan aku, Heri Novi Anggrideri Marcella Borpanjaitan, NIM 2019-008310. Aku dari kelas 4A8 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di video kali ini, aku akan membahas tentang polemik yang sedang ramai di media sosial, yaitu rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. PT Waskita Karya Persero Terbuka berencana untuk melepaskan kepemilikan pada sejumlah ruas jalan tol yang berada di bawah PT Waskita Toll Road atau WTR di tahun 2021. Setidaknya ada 9 ruas tol yang akan dijual kepada para calon investor. Corporate Secretary PT Waskita Toll Road (WTR), Alex Siwu mengatakan, rencana divestasi pada beberapa ruas tol sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun lalu, sementara realisasinya ditargetkan pada tahun 2021. PT Waskita Karya Persero Terbuka melalui anak usahanya yaitu PT Waskita Toll Road menjual salah satu jalan tol yaitu ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi ke investor Hong Kong Kings REIT Limited. Pembelian jalan tol tersebut melalui mekanisme pelepasan saham PT Jasa Marga Kuala Namu Tol atau disingkat menjadi JMKT sebanyak 30% dengan nilai transaksi sebesar 824 miliar rupiah. King REIT Limited merupakan bagian dari grup usaha Road King Expressway atau disingkat menjadi RKE yang artinya salah satu investor jalan tol dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di kawasan Asia Timur. Fakta mengenai penjualan ruas tol oleh Waskita Toll Road. Fakta pertama, tawaran dalam negeri kurang menarik. Direktur Utama Waskita Toll Road, Herwi Diakto menjelaskan, sebenarnya tol yang dijual terbuka untuk perusahaan dalam negeri. Namun sayangnya, harga yang ditawarkan oleh perusahaan dalam negeri tidak menarik. Penjualan tol itu dilakukan karena pihaknya memposisikan perusahaan sebagai developer, bukan operator. Artinya, dalam penjualan itu pihaknya menargetkan profit yang tinggi untuk membangun tol lain. Fakta kedua, PUPR tak bisa melarang. Meski sebenarnya terdapat pengajuan dari Badan Usaha Dalam Negeri, namun Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR tak bisa melarang badan usaha untuk menjual ruas tol yang dibangun ke pihak asing. Namun, apabila tol milik Waskita Toll Road dijual ke pihak asing, nantinya Kementerian PUPR hanya akan mengecek kesehatan perusahaan. Jika memang keuangannya tidak sehat, pihaknya baru bisa melarang. Selain itu, saat terdapat perubahan kepemilikan saham pada badan pengelola ruas tol, hal tersebut juga harus dilaporkan ke Kementerian PUPR. Kemudian, Menteri PUPR wajib memberi persetujuan. Fakta ketiga, Waskita ingin menjual 18 ruas tol. Secara total, Waskita Karya akan menjual 18 ruas tol yang dimilikinya mulai tahun ini. Adapun penjualan ruas tol dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan waktu penyelesaian. Menurut Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra, hasil penjualan tol itu akan dipakai untuk membangun tol lain. Pun nantinya, investor hanya diperbolehkan memiliki tol itu selama masa konsesi. Berikut 18 ruas tol yang ingin dijual oleh Waskita Karya. 1. Tol Pejagan Pemalang Transjawa. 2. Tol Pemalang Batang Transjawa. 3. Tol Batang Semarang Transjawa. 4. Tol Solo Ngawi Transjawa. 5. Tol Ngawi Kertosono Transjawa. 6. Tol Pasuruan Probolinggo Transjawa. 7. Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi Trans Sumatera. 8. Tol Kayu Agung Palembang Betung Trans Sumatera. 9. Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Trans Sumatera. 10. Tol Serpong Cinere Tol Non Trans Jawa. 11. Tol Cinere Jagorawi Tol Non Trans Jawa. 12. Tol Cimanggis Cibitung Tol Non Trans Jawa. 13.
Tol Cibitung Cilincing Tol non Trans Jawa. 14. Tol Depok Antasari Tol non Trans Jawa. 15. Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu Tol non Trans Jawa. 16. Tol Bogor Ciawi Sukabumi Tol non Trans Jawa. 17. Tol Krian Legundi Bunder Manyar Tol non Trans Jawa. 18. Tol Cisundawu Tol non Trans Jawa. Adapun untung dan rugi bagi negara, yaitu yang pertama, apabila tol berjalan dengan baik, maka dapat meningkatkan perekonomian nasional. Yang kedua, dapat mengurangi biaya utang atau menutup kerugian. Namun, untuk kerugiannya, apabila terjadi penurunan internal rate return, maka pemerintah harus membayar kompensasi atas hal tersebut. Setuju atau tidak? Menurut saya pribadi, saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Karena alasannya implikasinya tidak memberikan kontribusi pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.